Halo, shalom guys, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Selama satu minggu ini, selama di tahun yang baru ini, ya, gua harap semuanya kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Oke, pagi hari ini gue mau sharing tentang apa yang gue dapatkan dari pembacaan firman, ya, itu di 1 Samuel 13 ayat 14. Ini mungkin kita semua udah pada tahu lah ya untuk hal ini. Ini berkisah tentang Saul yang ketika perang orang Filistin, dia harusnya nunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Tapi dia tidak sabar gitu ya. Dan akhirnya dia mempersembahkan korban itu dengan tangannya sendiri tanpa menunggu Samuel. Begitu Samuel datang, ya Samuel marah, dan Samuel bilang di ayat 1 Samuel 13 ayat 14 berkata, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Oke, amin ya. Nah, sebelumnya gue ngerenung sih, memang gue ngerenung ya, maksudnya itu kan Saul, apa sih bedanya Saul sama Daud? Apa bedanya Saul sama Daud? Apa yang buat Saul dibuang dibuang dari hadapan Tuhan gitu? Tuhan gak berkenan sama Saul. Apa hanya karena dia mempersembahkan korban bakaran dan tidak menunggu Samuel kah? Bukankah di ayat yang sebelumnya sebentar. Ya, di 1 Samuel 10 ayat 6-7 di sini dibilang, ini ketika Saul setelah diurapi oleh Samuel ya, maka Samuel tuh menubuatkan gitu apa yang akan terjadi gitu kemudian gitu sama si Saul. Ketika Saul udah diurapi, habis itu dia akan ketemu dengan rombongan barisan nabi-nabi, dan dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kepenuhan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, dan dia akan seperti para nabi-nabi gitu. Jadi dia akan ikut bernubuat juga. Nah, di 1 Samuel 10 ayat 6-7, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi kita udah sering dengar bahkan dari zaman sekolah minggu gitu ya. Ketika gue hari ini membaca Alkitab versi Amplified ya, jadi yang versi bahasa Inggris. Setiap kali ketika kita mendengar kisah tentang Saul, setiap kali kita membaca kisah tentang Saul, itu kita kayak udah jadi udah ngeblok gitu, ini mah nanti akhirnya kayak gini gitu. Karena gue juga pas ketika beberapa kali baca tentang Saul ini, selalu udah ke mindsetnya kayak gitu kan. Orang yang tidak setia lah segala macam gitu ya tentang Saul ini. Tetapi ketika gue baca yang tahun ini gitu ya lewat versi Amplified, gue nggak membedakan ini apakah versi Amplified lebih bagus, enggak juga. Cuman gue minta sama Tuhan untuk diberikan pengertian yang baru gitu ya, pengertian yang baru. Nah, ketika gue baca, gue coba belajar untuk apa sih yang bikin Saul tuh akhirnya tuh dibuang gitu.
Apa hanya karena mempersembahkan korban bakaran dan gak nunggu Samuel? Tapi di sini Tuhan di Samuel bilang sama Saul, ketika roh Tuhan berkuasa atasmu, lakukan apa saja, Tuhan menyertai engkau. Kalaupun misalkan itu yang bikin Saul dibuang dari hadapan Tuhan gitu ya, apa bedanya sama Daud gitu? Daud tuh bahkan kalau kita baca di kisah Daud selanjutnya gitu ya, dia ketika dia berperang dan minta jawaban Tuhan, dia pakai baju efod gitu, baju keimaman gitu, baju imam yang hanya boleh dipakai oleh imam, dia pakai gitu, pakai baju efod. Terus dia juga memakan, kalau kita baca di kisahnya ketika si Daud ini ketika si Daud ini lagi lari gitu ya, waktu dikejar musuhnya, dia lari ke dalam bait Allah, dia belum makan, pegawai si bujang-bujangnya juga belum makan semuanya gitu kan, kelaparan. Nah, dia tuh makan makanan korban sajian atau roti persembahan lah gitu ya, dari si imam, yang itu hanya boleh dimakan oleh imam gitu, ketetapannya gitu. Terus yang ketiga, dia bukan mengganti sih. Jadi Daud tuh gini guys, ini yang memang luar biasa juga. Waktu itu ada 2 tempat gitu ya, 2 bait Allah gitu. Nah, di bait Allah yang tempat yang bukan 2 bait Allah ya, cuman ini ya, ketika Israel ada di tanah Filistin, mereka tuh pertama netap di Silo ya, awalnya di Silo atau di Gilgal atau di Mispa gitu deh. Pokoknya di satu tempat, ketika pertama kali mereka Tuhan menetapkan di situlah tempat itu. Jadi tabut Tuhan ditaruh di situ, kemah pertemuan taruh di situ, Samuel pertama kali pelayanan juga di situ gitu semuanya. Ketika Joshua datang ya langsung ditempatin di situ lah gitu, ketika Joshua pertama kali masuk ke tanah Filistin. Nah, ketika si Daud berkuasa menjadi raja, tabut Tuhan ini dipindahkan dari tempat ini di kemah pertemuan itu ke kota Daud, ke Yehuda gitu ya, ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya Daud tuh melakukan, jadi korban bakaran tetap jalan di kemah pertemuan, tetap jalan, tetapi dia menaikkan korban puji-pujian gitu, ganti korban bakaran yang tetap berjalan itu di kemah pertemuan itu, sambil dia bawa tabut, sambil dia melakukan membuat satu tradisi baru, membuat satu ketetapan yang baru gitu ya, dengan korban puji-pujian ganti korban bakaran. Luar biasa. Kalau misalkan itu mengacu ke, jadi korban bakaran tuh sama dia di nomor 2-in lah gitu. Yang pertama tuh puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kalau ngelihatnya memang karena itu, si Saul, kita balik lagi ke Saul ya, tadi mempersembahkan korban bakaran sendiri, dan luar biasa sih. Apa hanya karena itu gitu? Apa ya karena gara-gara Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri, nggak nunggu Samuel, bapak rohaninya, dia langsung dibuang dari hadapan Tuhan? Kita selama ini ya dibilangnya kayak gitu kan. Kita selama ini ya dapat pengertiannya hanya seperti itu kan. Tapi gue mendapat sesuatu hal yang baru pada pagi hari ini. Kenapa gitu? Kenapa Daud terkena, kenapa Saul enggak gitu? Padahal ya
sama-sama raja, punya otoritas, mau persembahan korban bakaran kapanpun dimanapun sekehendak hati mereka, ya itu karena Tuhan sudah mengurapi mereka gitu. Sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama diurapi Tuhan, sama-sama dipenuhi oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Tapi kenapa yang satu berkenan, yang lain dibuang? Jawabannya karena Daud memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Jawabannya karena Daud memiliki hati yang mencari Tuhan. Jawabannya karena Daud memiliki hati yang rindu, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu kangen sama Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan. Sedangkan Saul enggak. Itulah jawaban yang gue dapat. Dan itu begitu dapat kayak gitu, maksudnya begitu gue ngerenung terus Tuhan bilang kayak gitu, langsung tak gitu, langsung. Ya juga manusia dibenarkan bukan karena tindakan guys, manusia dibenarkan karena iman gitu kan. Nah Daud tuh gitu. Nyari Tuhan. Itu yang bikin dia berkenan di hati Tuhan. Itu yang dibikin dia mendapat perkenanan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena hatinya tuh melekat gitu, nyari Tuhan. Sedangkan Saul nggak. Saul kita sama-sama dipanggil. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau misalkan hati kita nggak nyari Tuhan, hati kita nggak melekat sama Tuhan, hati kita nggak sungguh-sungguh nyari Tuhan, gitu. Well, jangan salahin Tuhan. Kalau satu hari nanti bisa-bisa kita bisa dibuang gitu dari hadapan Tuhan, karena kita nggak sungguh-sungguh nyari Tuhan. Sama kayak Saul, hanya karena sikap hatinya tidak sungguh-sungguh nyari Tuhan, gitu, tidak mencari Tuhan, akhirnya nggak berkenan gitu. Sama-sama dipanggil, sama-sama diurapi, sama-sama dipenuhi oleh Roh Tuhan, sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi dia nggak mendapat perkenanan itu gitu. Tapi dia nggak berkenan di hati Tuhan, karena dia nggak mencari Tuhan. So hari ini yuk kita back to the basic. Cara Tuhan alam sama dia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat, selama hari masih terang. So mari kita mencari Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan yuk, mulai hari ini. Itu aja dari gue. Salam damai sejahtera buat kalian semua. Semoga mendapat berkat dari apa yang gue sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.